يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan iman dan Islam, yang mana kenikmatan ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang paginya dia beriman, kemudian sorenya dia murtad atau kafir. Betapa banyak di luar sana pemuda-pemudi yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya kita sebagai kaum muslimin senantiasa mensyukuri nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dari zaman di mana Islam minoritas kepada zaman di mana Islam menjadi agama paling mayoritas yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah sosok sempurna dari ciptaan Allah yang bernama manusia, yang tidak akan pernah lupa kepada umatnya. Bahkan ketika beliau sedang meninggal, beliau meminta kepada malaikat Jibril agar kesakitan sakaratul maut umatnya diberikan kepada dia. Saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan tema yang berjudul syukur, zikir, dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sabdanya yang berbunyi, Wallaha inni liuhibbuka fala tansa an taqula duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sungguh aku mencintaimu karena Allah, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Aku wasiatkan kepadamu, janganlah kamu lupa untuk mengucapkan setiap akhir salat, yaitu doa yang berbunyi, Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian apa maksud dari zikir dari perkataan Rasulullah tersebut? Yang dimaksud dari zikir di sini bukanlah sekedar zikir hanya mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan, namun zikir dengan hati dan lisan. Dan bentuk zikir kepada Allah itu meliputi zikir-zikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, mengingat akan perintah dan larangannya, dan juga berzikir dengan firman-firmannya. Dan semua itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan yang benar dan keimanan terhadapnya.
dan juga disertai dengan iman terhadap kesempurnaan dan kemuliaan sifat-sifatnya, dan juga dengan senantiasa memujinya dengan segala macam bentuk pujian, dan tentu saja hal itu tidak akan sempurna tanpa dilandasi dengan tauhid. Bentuk mengingat Allah yang sesungguhnya itu mengharuskan seorang hamba untuk mengingat nikmat-nikmat, karunia dan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk-makhluknya. Sedangkan bentuk rasa syukur kepada Allah itu bisa diwujudkan dengan menunaikan ketaatan-ketaatan kepadanya, serta mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan berbagai macam amalan yang dicintainya, baik itu secara zahir maupun secara batin. Kemudian manfaat dari zikir itu salah satunya adalah menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati yang senantiasa tentram dan lapang adalah kunci menuju pintu kebahagiaan. Ada seorang kaya, dia mempunyai banyak mobil, mempunyai rumah mewah, mempunyai aset-aset yang sangat banyak. Dia sedang menaiki kereta yang sangat mewah. Kemudian dia menengok ke jendela. Dia melihat ada sekeluarga petani yang sedang duduk-duduk makan-makan, bercengkrama dan bercanda bersama keluarganya. Kemudian si orang kaya tersebut dalam hatinya berkata, alangkah bahagianya si petani bisa memiliki keluarga yang sempurna, waktu yang cukup untuk keluarganya. Kemudian di lain sisi, seorang petani melihat kereta yang mewah itu melewat. Kemudian dalam hatinya dia berkata, alangkah bahagianya orang-orang yang bisa menaiki kereta tersebut. Dia bisa menaiki kereta yang sangat mewah. Semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Semua keinginannya bisa dia beli. Maka hakikatnya kedua orang tersebut tidaklah bahagia. Karena bahagia itu kuncinya terletak pada hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hati yang tentram itulah yang membuat Sayyid Qutb menyelesaikan tafsirnya di dalam penjara. Hati yang tentram itulah yang membuat Buya Hamka menyelesaikan tafsirnya Al-Azhar di dalam penjara sambil tersenyum. Jeruji tirani lantas tidak membuatnya patah semangat karena hatinya senantiasa lapang dan bahagia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka hadirin sekalian, perbanyaklah zikir kepada Allah agar hati kita senantiasa tentram dan damai, agar semua masalah kita bisa kita hadapi dengan lapang dada sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan iman kita insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan zikir dan syukur. Kedua perkara ini yaitu zikir dan syukur telah mengumpulkan keseluruhan perkara agama yang penting. Karena zikir kepada Allah itu pasti akan menyebabkan seorang hamba mengenalnya. Sedangkan bersyukur kepada Allah itu termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua perkara ibadah ini juga merupakan tujuan dari penciptaan makhluk-makhluk seperti jin, manusia, langit dan bumi. Dan ditetapkan pula adanya ganjaran dan hukuman. Diturunkan kitab-kitab dan diutusnya para rasul tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan hal tersebut, adanya makhluk yang berzikir dan bersyukur. Inilah tujuan dari diciptakannya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Adapun tujuan-tujuan selain dari itu merupakan pemahaman yang salah, seperti anggapan bahwa diciptakannya langit dan bumi beserta isinya itu hanya sia-sia belaka. Maha suci Allah dari anggapan ini, dan ini merupakan anggapan dari musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Terlebih pada bulan suci Ramadan ini di mana ganjaran kita, ibadah-ibadah kita dilipat gandakan, maka sepatutnya atau dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak zikir dan syukur sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa ini, rasa syukur kita semakin bertambah. Amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan zikir memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, serta memperbanyak syukur di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita muslim-muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسرفنا على لظى أسرفنا